Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Wassalamualaikum jami'an ayyuhal mu'minun. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Para jamaah hadirin, jamaah Jumat Masjid Silaturrahmi yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, umat manusia, bahwa kita merupakan keluarga besar yang berasal dari ayah ibu yang sama yang diciptakan Allah dari asal usul yang sama. Baik yang beriman maupun yang belum beriman, kita semua merupakan satu keluarga yang terikat dengan ikatan dan hubungan rahim yang mesti kita jaga. Kalau bukan saudara seiman dan saudara sesama manusia, kita saudara sesama manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan kita karena perbedaan agama, lalu kita halalkan darah mereka, kita ambil harta mereka, kita sakiti hati mereka. Tapi yang Allah perintahkan kepada para nabinya, para rasulnya, termasuk kepada nabi kita dan kita semua untuk mengajak mereka kembali kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan penuh hikmah. Menyampaikan nasihat yang baik, bukan dengan cacian, cercaan dan makian. Ini bukan cara yang diajarkan Allah kepada para rasulnya. Mereka terikat dengan kita dengan ikatan dan hubungan darah. Sebagaimana Rasul mencintai sesama umat manusia, bersedih apabila mereka tidak berjalan di atas jalan kebenaran yang akan mengantarkan mereka menuju keselamatan dan kemuliaan, sepatutnya kita juga memperlakukan saudara kita yang belum beriman dengan perlakuan yang sama, apalagi dengan saudara yang seiman dengan kita. Mereka memiliki dua hak. Oleh karena itu Allah ingatkan kita semua, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu entitas, dari asal usul yang sama. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan pasangannya juga dari asal usul yang sama. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah kembang biakan dari keduanya
dari sepasang anak manusia, pria wanita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka rupa dan bahasa. Semuanya berasal dari sepasang anak manusia yang diciptakan dari asal-usul yang sama. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bih. Hendaklah kalian menjaga Allah. Jangan kalian berpaling dari Allah, kalian abaikan seruan Allah. Jaga Allah tempat kalian saling meminta. Kalau kalian meninggalkan Allah, Allah tidak akan dirugikan. Tapi bila Allah meninggalkan kalian, siapa yang akan kuasa menggantikan Allah untuk melindungi kita dan memenuhi apa-apa yang kita butuhkan dalam hidup ini? Wal arhama, dan jagalah hubungan rahim di antara sesama kita. Ini bukan hanya terbatas di antara sesama orang yang beriman, tapi juga di antara orang yang beriman dan mereka yang belum beriman. Kita sayangi mereka dengan mengajak mereka kembali kepada kebenaran. Berusaha untuk menyelamatkan mereka dari azab yang akan betul-betul mereka masuki bila mereka tidak kembali kepada Allah Tuhan mereka. Maka pesan Allah, sampaikan kepada mereka nasihat yang baik. Sebagaimana Nabi Allah Musa bersama Harun diperintahkan oleh Allah datang ke hadapan Fir'aun menyampaikan nasihat yang baik dengan harapan Fir'aun akan menyambut petunjuk Allah. Walaupun Allah tahu bahwasannya Fir'aun tidak mungkin akan beriman, tapi jangan sampai Fir'aun beralasan di hari kemudian nanti, ya Allah, bagaimana kami dapat menerima kebenaran sedangkan yang menyampaikan kebenaran-Mu dengan cara-cara yang menyakiti hati. Maka dia memiliki alasan di hadapan Allah. Maka seharusnya kaum muslimin, apalagi ulama-ulama mereka, seharusnya mereka bersungguh-sungguh dengan giat menyampaikan amanat dan pesan Allah kepada umat manusia. Tapi sungguh sayang kita kaum muslimin harus mengakui, bukan hanya kita tidak mampu untuk membawa dan menyampaikan dakwah Islam kepada mereka yang belum beriman, bahkan terhadap orang-orang Islam, kita masih belum mampu untuk merekat dan menyatukan hati mereka di jalan Allah. Yang terjadi mereka bergolong-golongan, berpecah belah, bercerai-berai, saling bermusuhan dan masing-masing membanggakan bahwa jalan mereka merupakan jalan yang benar. Akhirnya syaitan berhasil mengadu domba mereka, bahkan sampai saling menumpahkan darah mereka. Akhirnya mereka jatuh dan hancur, dan semua ini menguntungkan justru musuh-musuh mereka, tidak memberikan manfaat bagi mereka sendiri. Oleh karena itu jangan kita menyalahkan Allah. Kalau kita di negeri kita mayoritas, tapi bukan kita sebagai pribumi. Yang menjadi pribumi justru hadirin sekalian yang mengambil keuntungan adalah mereka orang lain. Karena kita berpecah belah sedangkan mereka bersatu walaupun jumlah mereka lebih sedikit. Allah ingatkan kembali akan persaudaraan di antara umat manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari pasangan pria dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami yang menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Bukan kalian yang memilih bangsa kalian. Bukan kalian yang memilih suku kalian, bukan kalian yang memilih warna kulit kalian, bentuk rupa kalian. Oleh karena itu jangan pernah kita membanggakan diri kita, asal usul kita, sebagaimana iblis ketika berkata di hadapan kakek kita, saya lebih baik daripadanya, kamu ciptakan saya dari api sedangkan kau ciptakan dirinya dari tanah. Apakah ini membawa kemuliaan bagi iblis? Tidak. Laknat, kutukan dan diusir dari tempat yang mulia karena kesombongan dan keangkuhannya. Allah tidak pernah pilih kasih siapapun yang bangga diri, yang menyombongkan diri akan dikumpulkan bersama iblis. Siapapun dia, walaupun dia anak seorang nabi. Allah jadikan kita umat manusia sebagai makhluk yang mulia.
Maka siapa saja yang merendahkan, menghinakan sesama manusia, orang tersebut akan dihinakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami angkut mereka di daratan, di lautan, sekarang di udara. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami anugerahkan mereka dari berbagai macam rizki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami anugerahkan manusia kelebihan-kelebihan dari kebanyakan makhluk yang lain. Seharusnya ini mengantarkan kita bersyukur kepada Allah, saling menghargai, menghormati, mempererat hubungan kita, saling membantu satu dengan lainnya. Tapi kemana perginya ajaran Allah di tengah fanatisme berkelompok, bergolongan yang mengakibatkan kita akhirnya dijatuhkan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah tegaskan kemuliaan bukan karena suku ataupun bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang termulia dari kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Maka tak heran Allah muliakan Bilal, Allah jatuhkan Abu Lahab walaupun paman Nabi. Maka jangan kita mencontoh orang-orang sebelum kita yang dijatuhkan Allah karena kesombongan dan kebanggaan mereka. Mari berlomba-lomba dalam kebajikan. Hadapi keburukan orang lain dengan sikap yang baik. Itulah ajaran para nabi dan itulah sunnah Rasul yang sebenarnya. Secara khusus Allah berbicara kepada para ahli kitab. Tadinya kepada sesama umat manusia, sekarang kepada para ahli kitab yang berbeda-beda. Qul ya ahlal kitab, katakan wahai para ahli kitab, Yahudinya maupun Nasraninya. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari bersama-sama kita berkumpul dalam kalimat dan semboyan yang sama. Ini ajakan pada Yahudinya maupun Nasraninya. Bagaimana seharusnya di antara kaum muslimin? Allah na'budu illallah, yaitu kita tidak menyembah kecuali hanya Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan sebahagian kalian menjadikan sebahagian yang lain sebagai rob selain dari Allah. Sebagaimana kita dilarang untuk menjadikan Al-Masih sebagai rob selain dari Allah, Allah juga melarang kita untuk menjadikan Nabi kita sebagai rob. Dia seorang Rasul yang menyampaikan risalah dari Allah. Oleh karena itu yang harusnya kita sembah, yang menjadi sandaran, pegangan, harapan, tempat bergantung kita adalah Allah. Sedangkan Rasul mengajak manusia kepada Allah, lalu jangan kita justru mengajak manusia berpaling dari Allah untuk berfanatik kepada kita. Kehancuran umat Islam karena hampir kebanyakan tokoh-tokoh Islam bukan menyampaikan pesan Allah mengajak kepada Allah, tapi justru membangun kefanatikan di hati mereka terhadap tokoh-tokoh mereka, terhadap kelompok-kelompok mereka dan golongan-golongan mereka. Akhirnya wal'iyadzubillah ini merupakan wadah yang akan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Maka mari bersama-sama kita berkumpul dalam Islam. Fa in tawallaw, lalu Allah perintahkan Rasulnya untuk mengumumkan kalau mereka berpaling, tidak menyambut seruanmu wahai Rasulullah, faqulu syahadu bi anna muslimun. Maka katakan kepada mereka bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Satu hari ketika saya sedang menjalankan umrah, bertemu dengan beberapa pemuda Saudi Arabia. Dia bertanya, dari mana kamu? Saya bilang, ana min Indonesia. Lalu dia bertanya kembali, wa ma madhhabuk? Saya katakan, dinil Islam, wa ana muslim, wa ana wa anta wa nahnu muslimun. Agama saya Islam, saya seorang muslim, kamu juga muslim, kita sama-sama muslimun. Dia mengatakan, tidak, yang saya ingin tahu apa madhab kamu? Apakah ini akan ditanya oleh Allah? Apakah pernah Rasul mengajakkan umat untuk bergolong-golongan? Madhab adalah pola dan pandangan berfikir yang menguasainya adalah orang-orang yang berilmu dan mujtahid. Masyarakat awam tukang gado-gado,
tukang soto, tukang rujak, mana punya kemampuan untuk bicara mengenai adillah syariah. Seharusnya ini merupakan diskusi di antara para ulama. Rakyat jangan diracuni oleh fanatisme bermadhab. Ajarkan apa-apa yang Allah pesan kepadanya. Dia tidak menerima, saya katakan, ini saya punya pendirian. Ana muslim, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibrahim, oleh para nabi, yang diajarkan oleh nabi kita, dan saya berlepas tangan dari keterikatan kepada selain Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama yang Allah ridhai, wa raditu lakumul Islam madinah, kenapa harus diganti menjadi Syiah, Sunnah, Salafi, Sufi? Nama-nama ini bermunculan belakang hari, bukan pada masa Rasul. Ini justru yang membawa petaka dan bencana bagi umat Islam. Pakaian kefanatikan lebih dibanggakan daripada nama yang Allah berikan yang membawa kemuliaan bagi kita semua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika saya mungkin berusia sekitar 6-7 tahun, sedang menyaksikan pertandingan badminton, pada saat itu masih masa-masa Rudi Hartono, seorang mahasiswa UI bertanya pada saya masih kecil, Husein, apa madhab kamu? Saya terkejut, saya katakan apa itu madhab? Ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, Hanafi. Saya bilang saya nggak tahu, yang saya tahu saya sebagai seorang muslim. Saya pulang ke rumah, saya bertanya apa itu madhab. Baru dapat keterangan. Saya tanya apakah ini merupakan sesuatu yang diharuskan Allah. Ternyata hadirin sekalian, kebanyakan orang sampai sekarang tidak mampu untuk menjawab. Ulama yang belajar dari pandangan Syafi'i pelajari, yang belajar dari pandangan Maliki pelajari. Tapi jangan racuni masyarakat dengan fanatisme terhadap kelompok mereka. Akhirnya dalam satu masjid, walaupun tubuh bersatu, tapi hati bercerai-berai. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian melihat mereka seolah-olah bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai. Hanya karena perbedaan pendapat, bukan karena pokok-pokok Islam. Mari kita berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan, mengajak kepada kemuliaan, menegakkan keadilan, membantu mereka yang susah, daripada kita menghabiskan waktu kita dalam pembicaraan yang sia-sia. Kalau tadi ajakan kepada para ahli kitab, maka berikutnya sebagai penutup dari khutbah ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kalian. Jangan biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Bukan dalam Islam, dalam keadaan muslimun. Kalau dalam Islam hanya menjelaskan pada agama, tapi kalau muslimun dalam persatuan sebagai muslimun. Itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah, orang yang beriman adalah yang punya persaudaraan dalam ikatan iman, bukan ikatan kelompok, bukan ikatan golongan atau suku maupun ras, dalam ikatan iman. Fa aslihu baina akhawaykum, perbaiki hubungan di antara kalian. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati Allah. Ustadz Kainama yang baru masuk Islam berkeliling di antara jamaah-jamaah yang dulu mendapatkan pendidikannya, berhasil mengajak mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Sedangkan kita para ulama bukan hanya tidak berhasil mengajak orang masuk dalam Islam, banyak dari kita bahkan yang mengeluarkan orang Islam dari Islam. Padahal bukan begitu Nabi kita mengajak. Oleh karena itu mari bersama-sama para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan umur yang tinggal sedikit lagi bagi kita, sebelum kita menghadap ke hadapan Allah, bersihkan hati kita, hadapkan wajah kita dengan penuh ketulusan, berserah diri kepada Allah. Jangan kita melihat perbedaan kelompok dan golongan, tapi mari kita berangkulan dalam iman dan Islam, masing-masing hisabnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
وتب علينا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله رب السماوات والأرض وما بينهما رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله موصيا ومذكرا عباده بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ويقول الله تبارك وتعالى مناديا عباده بالتوبة والإنابة إليه قبل فوات الأوان يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين